Bab 1 Lin Ming. Di dalam kota keberuntungan langit, ibu kota kerajaan keberuntungan langit, rumah bela diri 7 mendalam berdiri di depan pegunungan Zhou yang lebih besar. Z7 Profound Martial House ini adalah rumah bela diri yang didirikan oleh Seven Profound Valley, sebuah sekte seni bela diri dengan warisan lebih dari 600 tahun. Itu juga satu-satunya rumah bela diri yang didirikan oleh mereka di kerajaan keberuntungan langit. Sebagai rumah bela diri terbesar, rumah bela diri 7 mendalam memiliki sejumlah besar keterampilan bela diri warisan dan master seni bela diri sebagai tutor. Wajar jika itu akan menjadi tanah suci bagi banyak seniman bela diri muda yang bercita-cita tinggi. Sejalan dengan itu, kualifikasi masuk untuk rekrutan baru di Seven Profound Martial House ditetapkan pada ambang batas yang sangat tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya 1 dari sejuta yang dapat memenuhi syarat. Di bawah teriknya musim panas, seorang anak laki-laki berdiri di dalam hutan pegunungan Zhou yang agung. Kedua tinjunya dibungkus dengan potongan kain saat dia berdiri telanjang dada di depan pohon besar yang tampak kasar. Dia melemparkan pukulan demi pukulan, menyerang dengan keras ke batang pohon. Suara berat bergema di sekitar hutan. Lapisan kulit kayu tebal di pohon besar yang ditusuk itu tampak tenggelam ke bawah, memperlihatkan tekstur kayunya yang keabu-abuan. Di permukaannya, jejak darah bisa dilihat. Nama anak muda ini adalah Lin Ming. Dia memiliki bakat bela diri kelas 3. Di kerajaan keberuntungan langit, setengah dari warganya tidak memiliki bakat bela diri untuk dibicarakan dan tidak cocok untuk menempuh jalan seni bela diri. Adapun separuh lainnya, setidaknya 80% dari mereka memiliki bakat bela diri kelas 1. Bahkan jika orang-orang ini berlatih seni bela diri, mereka tidak akan bisa mencapai manapun. 1 dari 10 orang yang tersisa memiliki kesempatan 90% untuk memiliki bakat bela diri kelas 2. Jika orang-orang ini rajin berlatih seni bela diri, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Namun, menjadi master seni bela diri hampir tidak ada harapan bagi mereka. Bakat bela diri kelas 3 Lin Ming dapat dianggap sebagai eksistensi kelas tinggi. Jika seseorang menjadi sombong, seseorang dapat mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik. Namun, bahkan dengan bakat bela dirinya, masih sulit baginya untuk memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Lin Ming sangat menyadari hal ini. Bersama dengan teman masa kecilnya, Lan Yunyue yang cantik yang juga memiliki bakat bela diri kelas 3, mereka telah setuju untuk mengikuti ujian masuk untuk rumah bela diri keberuntungan langit, meskipun itu tidak sebagus rumah bela diri 7 mendalam. Rumah bela diri keberuntungan langit adalah bagian dari kerajaan keberuntungan langit. Sejak awal, ia hanya memiliki 80 tahun keterampilan bela diri, warisan dan fondasi, jumlah yang terbatas. Keterampilan bela diri warisan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seniman bela diri. Tanpa seperangkat keterampilan bela diri yang baik, tujuan menyelesaikan ranah pelatihan tubuh terakhir, ranah kondensasi pulsa, atau lebih tinggi akan hampir mustahil. Alam puls kondensasi adalah alam yang sebagian besar seniman bela diri bersaing dan impikan. Itu juga merupakan titik balik pertama bagi para pembudidaya jalur bela diri. Setelah ranah puls kondensasi berhasil dicapai, umur seorang seniman bela diri akan sangat meningkat. Selain itu, mereka juga akan diberikan gelar bangsawan, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang makmur, membawa berkah bagi keturunan mereka. Dalam pelatihan ranah puls kondensasi inilah Sky Fortune Martial House jatuh drastis di belakang Seven Profound Martial House. Jantung Lin Ming berdenyut demi jalan seni bela diri. Wajar jika dia juga ingin memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Jika bakatnya tidak mencukupi, maka dia hanya bisa mengandalkan ketekunan dan ketekunannya sendiri untuk mengesankan para penguji. Namun, prospek dia masuk sangat rendah. Terlebih lagi, begitu dia gagal, dia harus membuang waktu setengah tahun untuk menunggu kesempatan lain. Untuk seniman bela diri, jumlah waktu ini sangat berharga. Menempatkan semua ini menjadi pertimbangan, selain fakta bahwa dia telah berjanji pada Lan Yunyue, Lin Ming malah memutuskan untuk memasuki Sky Fortune Martial House. Lin Ming dan Lan Yunyue telah berlatih dan bermain bersama selama bertahun-tahun. Meskipun keduanya masih muda dan topik pernikahan tidak pernah muncul, emosi itu sudah mulai tumbuh. Orang tua Lin Ming di sisi lain, telah menunjukkan persetujuan dan cinta mereka terhadap Lan Yunyue. Mereka akan selalu mengundang Lan Yunyue ke rumah mereka untuk makan malam. Perasaan saling menguntungkan ada antara Lin Ming dan Lan Yunyue, hanya menyisakan selembar kertas tipis di antara keduanya. Begitu mereka tumbuh sedikit lebih tua, selembar kertas ini pasti akan terkoyak. Lin Ming memandang kesepakatan di antara mereka berdua dengan serius. Dia telah memutuskan untuk menyerang ke ranah puls kondensasi, bahkan jika dia hanya bisa berlatih di dalam Sky Fortune Martial House. Namun, pada hari Sky Fortune Martial House mengadakan penilaian masuk, Lan Yunyue tidak muncul. Pada awalnya,
Lin Ming berasumsi bahwa Lan Yunyue tidak dapat datang karena beberapa hal. Baru kemudian dia mengetahui Lan Yunyue memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Selain itu, orang yang telah memastikan keberhasilannya menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah Zhu Yan, tuan muda jenius dari keluarga nomor 1 kota Mulberry Hijau. Meskipun Lin Ming baru berusia 15 tahun, dia telah menemani orang tuanya di luar kota sebelumnya. Dengan demikian, ia memiliki tingkat kedewasaan yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Dia mengerti arti di balik tindakan Zhu Yan untuk memastikan bahwa 7 rumah bela diri mendalam menerima Lan Yunyue. Untuk keluarga besar seperti keluarga Zhu, prasyarat mereka dalam memilih calon istri tidak terletak pada penampilan, melainkan bakat bela diri mereka. Seorang istri yang sangat berbakat akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan seorang jenius bela diri. Meskipun keluarga Lan Yunyue hanya rata-rata, bakat bela diri kelas 3-nya sangat bagus mengingat jenis kelaminnya. Selain itu, Lan Yunyue sendiri adalah wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa. Wajar jika Zhu Yan jatuh cinta padanya. Bagi Lan Yunyue, perbedaan antara Sky Fortune Martial House dan Seven Profound Martial House terlalu besar. Peluang, kehormatan, kemuliaan, dan pencapaian potensial yang dapat diberikan oleh keduanya tidak ada bandingannya. Ini terutama benar mengenai perpanjangan hidup yang bisa diperoleh setelah seseorang berhasil mencapai alam puls condensation. Godaan seperti itu benar-benar tak tertahankan untuk anak perempuan. Dihadapkan dengan prospek yang begitu menarik, kebanyakan wanita akan memilih untuk pergi dengan Zhu Yan juga. Bagaimanapun, Zhu Yan sendiri memiliki fitur tampan dan latar belakang keluarga, dan masa depan keduanya jauh lebih baik dibandingkan dengan Lin Ming. Meskipun dia bisa memahami ini, untuk mengatakan bahwa masalah ini tidak terlalu mempengaruhi Lin Ming adalah sebuah kebohongan. Dia mengurung diri di dalam kamarnya selama 3 hari. Setelah itu, dia berjalan keluar dan melanjutkan makan, tidur, dan berlatih. Selain itu, intensitas pelatihannya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelum Lan Yunyue meninggalkannya, Lin Ming telah membuat keputusan untuk menerobos ke alam puls condensation dan mengejar alam yang lebih tinggi dari budidaya bela diri. Lin Ming saat ini tidak berbeda. Jika dia masih memiliki keraguan sebelumnya, maka tindakan Lan Yunyue meninggalkannya telah mengeraskan tekadnya menuju jalan seni bela diri. Dia membuat keputusan untuk memasuki penilaian masuk untuk Seven Profound Martial House, tidak peduli seberapa sulit prosesnya. Suara berat tinju yang menghantam batang pohon bergema terus-menerus di seluruh hutan. Nama pohon ini adalah pohon kayu ulin. Tidak hanya memiliki lapisan kulit kayu yang sangat keras, ia juga memiliki sifat regeneratif yang kuat. Banyak pemula dari jalur bela diri akan memilih pohon kulit besi ini untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah membuang pukulan yang tak terhitung banyaknya, Lin Ming akhirnya kelelahan. Bersandar pada batang pohon, dia duduk di sebongkah batu dan mengeluarkan beberapa tumbuhan dari ransel yang diletakkan di tanah. Dia mengoleskannya ke permukaan tinjunya dan meremasnya. Bagi mereka yang mengejar seni bela diri, penggunaan herbal perawatan tubuh yang sering diperlukan. Tidak melakukannya akan menyebabkan cedera internal menumpuk. Setelah cedera internal ini terakumulasi, ada kemungkinan menjadi cacat atau bahkan kematian. Ramuan ini disebut rumput benang besi. Diberi nama ini karena sari hijau yang dihasilkan dari meremas rumput benang besi dapat membantu menyembuhkan luka, tetapi akan menimbulkan sensasi yang sangat menyakitkan seperti digosok benang besi pada luka. Lin Ming menggertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit. Dia mengambil kain putih dari dalam ransel dan menggulungnya di sekitar tinjunya, membalutnya. Sejujurnya, ada banyak herbal lain yang lebih efektif dibandingkan dengan rumput benang besi. Herbal ini juga memiliki efek samping yang lebih ringan, tetapi harganya jauh lebih mahal. Keadaan Lin Ming membuatnya tidak mungkin untuk membeli ramuan tersebut. Orang tua Lin Ming menjalankan sebuah restoran di dalam Green Mulberry City. Namun, restoran ini bukan milik mereka, itu sebenarnya milik keluarga Lin dari Green Mulberry City. Meskipun nama keluarga Lin Ming juga Lin, garis keluarganya telah dipisahkan dari keluarga Lin oleh beberapa generasi. Keluarga Lin menyerahkan sebagian dari aset mereka yang kurang penting ke tangan kerabat jauh mereka untuk manajemen. Mata pencaharian orang tua Lin Ming bergantung pada manajemen restoran ini. Setiap tahun mereka akan diberikan jumlah pendapatan tetap dan beberapa komisi. Uang ini secara alami cukup bagi mereka untuk bertahan hidup, namun, akan sulit untuk menggunakannya untuk mendanai pengejaran seni bela diri Lin Ming. Orang tua Lin Ming awalnya ingin Lin Ming melanjutkan bisnis keluarga dan menjadi manajer restoran. Namun, melihat pengabdian bersemangat Lin Ming terhadap jalan bela diri, mereka malah memilih untuk mengambil semua tabungan mereka untuk Lin Ming untuk membeli ramuan penyembuhan. Sejak itu, tabungan keluarga Lin Ming telah menurun sedikit demi sedikit. Tapi Lin Ming di sisi lain tetap pada tahap pertama pelatihan tubuh. Tahap pelatihan tubuh adalah ranah pertama bagi mereka yang mengejar jalan seni bela diri.
Ini melibatkan penempaan tubuh mereka dan dipisahkan menjadi 6 tahap. Tahap pertama adalah strength training, kedua flash training, ketiga viscera training, keempat altering muscle, kelima bone forging, dan keenam pulse condensing. Setelah itu, seseorang akan dapat melangkah ke alam Houtian. Setelah mengoleskan jus rumput benang besi ke lukanya, Lin Ming beristirahat selama 1 jam agar lukanya menyerap khasiat obat dari ramuan tersebut. Dia kemudian menegakkan dirinya dan hendak melanjutkan melatih tinjunya ketika seorang pemuda gemuk muncul. Pemuda gemuk ini membawa pedang panjang bersamanya. Melihat Lin Ming, dia menyeringai dan berbicara. Kakak Lin, hari ini adalah hari pendaftaran untuk ujian masuk rumah bela diri 7 mendalam. Apakah Anda kebetulan melupakannya? Mengapa kamu masih melatih tinju kamu di sini? Nama pemuda ini adalah Lin Xiaodong, dia sedikit lebih muda dari Lin Ming. Tumbuh bersama, mereka berdua memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Lin Xiaodong adalah keturunan langsung dari keluarga Lin. Namun, bahkan untuk keturunan langsung, ada sistem peringkat. Seperti yang terjadi, Lin Xiaodong adalah bagian dari peringkat rendah. Adapun orang tua Lin Xiaodong, mereka juga terlibat dalam bisnis dan memiliki hubungan dekat dengan orang tua Lin Ming. Setelah melihat Lin Xiaodong, Lin Ming mengalihkan perhatiannya kembali ke batang pohon dan berkata, bagian awal pendaftaran akan memiliki terlalu banyak orang. Antrian akan memakan waktu 2-4 jam. Pergi ke sana sekarang akan membuang-buang waktu. Sialan, kamu bahkan tidak akan melepaskan sedikit waktu ini. Apakah Anda benar-benar harus pergi sejauh itu? Lin Xiaodong dengan berlebihan berkata dan berjalan ke batang pohon. Melihat lubang yang disebabkan oleh tinju dan jejak darah yang menodai kayu, dia berbalik untuk melihat tinju Lin Ming yang dibalut. Dia kemudian menghela nafas kecewa. Kamu benar-benar gila, bisa merusak kayu iron bark sedemikian rupa. Namun, dengan metode pelatihan Anda saat ini, rumput benang besi saja tidak akan cukup. Jika kamu terus begini, tanganmu akan menjadi lumpuh. Lin Ming tidak menanggapi. Jalan seni bela diri adalah perjuangan terus-menerus melawan surga. Mengingat bakat bela diri kelas 3-nya, mencapai tahap ke-6 pulse condensation akan sangat sulit. Jika dia tidak memberikan semuanya saat dia masih muda, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tujuannya. Setelah dia memberikan segalanya, pasti akan ada kemungkinan dia menjadi lumpuh karena akumulasi cedera internal. Namun, ada juga kemungkinan dia mencapai kesuksesan sebelum itu terjadi. Dan begitu dia berhasil memasuki ranah pulse condensation, dia bisa mencapai tempering tubuh yang sebenarnya dan luka dalam akan hilang. Untuk Lin Ming, ini adalah pertempuran dengan punggungnya melawan sungai yang mengamuk. Ini juga merupakan pertaruhan dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Lin Xiaodong menghela nafas dan mengeluarkan seikat dari dadanya. Dia membentangkan bundel lapis demi lapis dan berkata, Kakak Lin, ambil ini. Lin Ming berbalik dan terkejut menemukan ginseng berwarna merah darah tergeletak di atas bundel kain. Dilihat dari penampilannya, jenis ginseng darah ini setidaknya berusia 100 tahun. Itu adalah obat bermutu tinggi yang digunakan untuk memperbaiki luka dan memberi nutrisi pada darah. Irisan tipis sudah cukup untuk setiap penggunaan. Selain itu, khasiat penyembuhan yang kuat dari ginseng darah ini sangat lembut. Ginseng darah ini harus bernilai setidaknya 150 tael emas, setara dengan pendapatan tahunan keluarga Lin Ming. Lin Ming membeku dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menerima ginseng darah ini. Meskipun mereka adalah saudara dekat, ginseng darah ini terlalu mahal. Posisi Lin Xiaodong dalam keluarga Lin sangat rendah. Meskipun situasi keluarganya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Lin Ming, itu masih jauh dari nyaman jika pendapatan mereka digunakan untuk melengkapi pelatihan bela diri Lin Xiaodong. Lin Xiaodong dengan paksa mendorong ginseng darah ke tangan Lin Ming dan berkata, Aku membeli ginseng darah ini untukmu. Anda tahu bagaimana saya berlatih, saya memancing setiap 3 hari dan mengeringkan jaring ikan setiap 2 hari. Cedera tubuh saya tidak lebih dari nilai kentut. Menggunakan ini akan sia-sia. Jika Anda menolak maka saya akan membeli ini untuk apa-apa. Saya tidak punya banyak ambisi dalam hidup. Saya hanya ingin terus mempertahankan posisi saya sebagai keturunan langsung dari keluarga Lin. Selama saya tidak kehilangan posisi ini dan generasi saya berikutnya juga bisa berhasil mempertahankan tempat mereka di keluarga Lin, itu sudah cukup bagi saya. Lin Ming tetap diam sejenak sebelum menerima ginseng darah. Dia kemudian berkata, Baiklah, saya akan menerima ginseng darah ini. Demi ginseng ini, aku akan menerobos ke alam pulse condensation. Haha, sekarang lebih seperti itu. Anda tidak hanya harus menerobos ke alam pulse condensation, Anda juga harus membalikkan bajingan Zhuyan itu. Bajingan itu telah merusak pemandangan sejak lama. Zhuyan, ya. Lin Ming menghela nafas ringan. Zhuyan sudah diterima di Seven Profound Martial House.
Selain itu, Zhu Yan saat ini salah satu murid peringkat tinggi di dalam surgawi abode, kekuatannya telah mencapai puncak tahap ketiga pelatihan tubuh. Meski begitu, Lin Ming telah menetapkan mengalahkan Zhu Yan sebagai tujuannya. Keputusan ini bukan karena Lan Yunwei melainkan karena mengejar jalur bela diri. Jalan ini mengharuskan dia menerobos satu demi satu ambang, menaklukkan satu demi satu gunung. Adapun Zhu Yan, dia memiliki tempat terhormat sebagai orang pertama yang ditaklukkan. Di dasar pegunungan Zhou yang besar terbentang bentangan bangunan yang panjangnya mencapai 20 mil. Ini adalah area operasi untuk Seven Profound Martial House, dan hari ini adalah hari pendaftaran bagi mereka yang ingin mengikuti penilaian masuk Seven Profound Martial House. Kerumunan berkumpul di lapangan di depan Seven Profound Martial House. Meskipun Lin Ming dan Lin Xiaodong sengaja memilih untuk datang terlambat, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan jumlah pelamar. Semua pelamar berbaris dalam 3 baris, dengan setiap baris memanjang hingga beberapa meter. Dilihat dari antrian saat ini, diperlukan 1 jam sebelum pendaftaran dapat diselesaikan. Kita harus menunggu, Lin Xiaodong menghela nafas dan berdiri tak berdaya dalam antrean. Lin Ming mengangguk. Hei, ada sangat sedikit orang di sana, Lin Xiaodong menunjuk ke arah gerbang kecil di dekatnya. Hanya ada beberapa orang di sana. Selanjutnya, tanah juga diaspal dengan karpet merah. Tempat itu disediakan untuk bangsawan. Lin Ming memperhatikan tulisan di papan itu. Karena 7 rumah bela diri yang mendalam dibangun di atas tanah, bangunan, dan sumber daya kerajaan keberuntungan langit, wajar saja bagi mereka untuk memberikan wajah kepada kelas elit kerajaan. Faktanya, banyak urusan rumah bela diri akan diserahkan kepada para elit untuk dikelola. Salah satu contohnya adalah pendaftaran ujian masuk hari ini. Sialan, gumam Lin Xiaodong dengan tidak puas. Bangsawan adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh keluarga kekaisaran dan dapat diwariskan. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga kaya, itu bukan keluarga bangsawan. Lin Xiaodong mengutuk para bangsawan sambil menghibur dirinya sendiri ketika pintu gerbang terbuka. 2 pemuda berjalan keluar dari gerbang, salah satunya mengenakan pakaian biru dengan pedang panjang yang menempel di pinggangnya. Rambutnya diikat menjadi potongan kepala berwarna emas dan dia memiliki penampilan yang tampan. Melihat penampilan pria ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Ini tidak lain adalah Zhu Yan. Putri keluarga Zhu telah menikah dengan keluarga kekaisaran dan telah menjadi selir kesayangan kaisar. Dengan keunggulan ini di keluarga kerajaan, keluarga Zhu melonjak menjadi keluarga nomor 1 di Green Mulberry City. Selain itu, mereka juga diberikan pangkat bangsawan, sehingga memungkinkan Zhu Yan untuk memastikan masuknya Lan Yunwei ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Sial, kita akhirnya bertemu orang yang menjijikkan, gumam Lin Xiaodong dengan sedih. Zhu Yan sedang berjalan berdampingan dengan pemuda lainnya. Beberapa bangsawan lain yang menunggu di luar kemudian memilih untuk mengikuti mereka berdua. Tampaknya Zhu Yan membawa pemuda lain untuk mendaftar. Keduanya terus berjalan ke depan. Pada tingkat ini, tidak dapat dihindari bahwa Lin Ming dan Zhu Yan bertemu satu sama lain. Dengan posisi dan kekuatannya saat ini, mungkin saja dia akan berakhir sangat menderita jika mereka bertabrakan satu sama lain. Tapi, Lin Ming memilih untuk tidak lari dan malah melihat ke depan dengan tenang saat Zhu Yan mendekat. Kecepatan Zhu Yan terganggu setelah melihat Lin Ming dan Lin Xiaodong. Reaksi pertamanya adalah kaget. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Melihat Lin Ming membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia telah merebut Lan Yunwei, dia menolak untuk melakukan tindakan keintiman sebelum pernikahan mereka. Jelas, Lin Ming masih ada di dalam hati Lan Yunwei, belum lagi perasaan bersalahnya. Satu-satunya alasan dia memilih Zhu Yan adalah karena 7 rumah bela diri yang mendalam. Sebagai seorang pria, Zhu Yan tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa hati calon istrinya tetap berada dalam genggaman pria lain. Kamu dipanggil Lin Ming, kan? Betapa tak terduga, Anda benar-benar akan mengikuti kami sampai ke sini. Anda, dengan hanya tingkat kultivasi tahap pertama dalam pelatihan fisik ingin mengikuti tes untuk memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Arti dibalik kata-kata Zhu Yan sangat jelas. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Ming memasuki rumah bela diri 7 mendalam. Meskipun kekuatan Lin Ming bukanlah ancaman baginya, keberadaan Lin Ming dalam 7 rumah bela diri yang mendalam akan membuat Lan Yunwei tidak mungkin melupakan Lin Ming. Apakah saya berhasil lulus penilaian atau tidak adalah masalah saya sendiri. Saya di sini bukan karena mengikuti siapapun. Saya di sini karena mengejar jalan seni bela diri. Jalan seni bela diri. Bakat di atas rata-rata seperti Anda berani mengucapkan kata-kata mengejar jalur bela diri. Penghinaan. Karena itu, jari Zhu Yan mengeluarkan suara ringan, setelah itu, pedang panjangnya keluar dari sarungnya. Zhu Yan menggenggam pedang dan menebas udara, melepaskan energi pedang yang kuat, yang menciptakan suara membelah udara. Gelombang yang nyaris tidak terlihat terbang keluar,
langsung menebang setengah kanopi pohon di dekatnya. Bunyi, pususu, bisa terdengar saat sejumlah besar cabang dan daun jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar semua menatap dengan mata melotot. Kebanyakan dari mereka kira-kira seusia dengan Zhu Yan dan tidak jauh lebih muda. Namun, prestasi Zhu Yan di jalan bela diri telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Alasan Zhu Yan melepaskan tebasan pedang ini adalah untuk memberi Lin Ming pukulan mental dan menunjukkan padanya perbedaan di antara mereka berdua. Saya adalah bakat bela diri kelas 4. Saya mulai berlatih seni bela diri sejak saya berusia 12 tahun, mengkonsumsi pil obat yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya, dan sekarang telah memasuki sekte pedang tempat tinggal surgawi dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya saat ini berada di puncak tahap ketiga pelatihan tubuh. Meski begitu, saya hampir tidak berada di awal jalan seni bela diri. Namun, seseorang seperti Anda dengan hanya tahap pertama dalam latihan fisik berani berbicara tentang jalan seni bela diri. Cara bicara Zhu Yan begitu arogan, itu menyebabkan Lin Xiaodong menjadi marah. Bernama Zhu. Anda hanyalah seseorang yang lahir 2 tahun lebih awal dari kami. Apa yang kamu banggakan? Jika usia kita dibalik, senior ini hanya akan menggunakan satu tangan untuk membuangmu. Zhu Yan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Lin Xiaodong. Dia mengambil langkah maju, energi utama di dalam tubuhnya meledak keluar saat dia bertanya. Kamu siapa? Aku. Karena tekanan menindas yang dikirim oleh Zhu Yan, kata-kata Lin Xiaodong tersangkut di tenggorokannya. Dia mundur selangkah, menelan ludahnya sendiri dan menepuk dadanya sebelum berbicara. Tuan muda ini bernama Lin Xiaodong, lebih baik kamu mengingatnya. Lin Xiaodong. Heng, orang-orang dari keluarga Lin yang memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dapat dihitung dengan satu tangan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa badut sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku? Itu termasuk bahkan Anda, Lin Ming. Jika bukan karena Lan Yunyue, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya sama sekali. Saya akan memberi Anda nasihat ini, seorang pria harus tahu batasnya sendiri. Seseorang seperti Lan Yunyue bukanlah seseorang yang bisa kamu tandingi. Seorang wanita dengan bakat bela diri kelas 3 dengan penampilan dan pembawaan yang bagus jarang terjadi di Green Mulberry City. Kebanyakan dari mereka hanya akan muncul di keluarga besar. Namun, mengingat konflik kepentingan antara keluarga besar, mereka tidak akan pernah membiarkan wanita berbakat mereka dinikahkan dengan keluarga lain, yang mengarah pada penguatan garis keturunan saingan mereka. Dengan demikian, sebagian besar keluarga besar akan meminta pihak laki-laki menikah dengan keluarga mereka. Inilah alasan mengapa Zhu Yan mengatakan itu. 1000 tael emas. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Zhu Yan berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang emas dari lengan bajunya. Orang-orang di sekitar dibuat terdiam. 1000 liang emas adalah jumlah uang yang sangat tinggi, cukup untuk seorang seniman bela diri di tahap pelatihan fisik untuk membeli ramuan bermutu tinggi yang diperlukan untuk penggunaan pelatihan hingga 3 tahun. 1000 tael emas. Apakah Anda menganggap kami sebagai pengemis? Lin Xiaodong mendorong kembali tumpukan uang emas. Sejujurnya, dia hanya memasang fasad yang berani. Bahkan baginya, 1000 tael emas adalah kekayaan yang sangat besar. Zhu Yan menjentikan tangannya dan kekuatan memukul mundur yang kuat membuat Lin Xiaodong menjauh. Zhu Yan dengan dingin menatap Lin Ming, menunggu jawabannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada lambat namun kuat. Zhu Yan, aku bukan tandinganmu dalam hal bakat, aku bahkan kurang begitu dalam hal latar belakang keluarga. Namun, budidaya seni bela diri tidak hanya bergantung pada bakat dan dukungan finansial, ada faktor yang lebih penting, jantung seorang seniman bela diri. Kultivasi seni bela diri Anda dilakukan demi kekayaan, status, dan kesombongan. Namun, kultivasi seni bela diri saya dilakukan demi mengejar jalan seni bela diri. Jalan seni bela diri tidak ada untuk mereka yang memiliki bakat, itu tidak ada untuk mereka yang memiliki otoritas, dan tidak ada untuk mereka yang memiliki uang. Itu ada untuk mereka yang jantungnya berdetak demi seni bela diri. Akan datang suatu hari ketika aku akan melampauimu. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, Lin Ming mengucapkan setiap kata dengan penekanan dan dengan suara yang jelas. Semua orang yang berdiri di dekatnya dapat dengan jelas melihat apa yang dia katakan. Bakat bela diri kelas 3 ingin mengejar bakat bela diri kelas 4. Selain itu, ada kesenjangan yang sangat besar dalam hal latar belakang di antara mereka berdua. Anak nakal ini sudah gila. Mendengar kata-kata Lin Ming, Zhu Yan menjadi tertegun sejenak sebelum tertawa. Bagus. Memang sangat bagus. Aku akan menunggu kamu. Setelah mengatakan itu, Zhu Yan menyimpan setumpuk uang emas. Dengan suara, "Weng," pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Zhu Yan kemudian menatap Lin Ming lama sebelum berbalik.